Aku membeku di tengah mengilapkan meja ketika CEO teknologi miliarder Vincent Reza Prasetyo mengibaskan sebuah dokumen berbahasa Mandarin di depan tim eksekutifnya. Sementara kefasihan rahasiaku terasa membakar di tenggorokan. Siapapun yang bisa menerjemahkan proposal akuisisi ini dapat gaji saya untuk sehari. Rp438.400.000. Umum Vincent Reza Prasetyo sambil menyingkirkan troli kebersihan milikku dengan ujung sepatu kulit premiumnya, membuat ruang rapat meledak oleh tawa dan tatap mata. Penuh ejekan, aku menunduk, terus menggosok dengan gerakan melingkar di atas meja kayu mahoni. Ketika Dewa Aryatama Wicaksono, sang VP operasional, bercanda, pakai Google Translate saja, dan cincin alumni UI-nya beradu dengan gelas air, pasti lebih andal daripada jasa murahan. Sementara ponselku bergetar di saku, mengingatkanku pada surat pengosongan kontrakan, tinggal 72 jam sebelum sidang di PN Jakarta Pusat yang bisa membuat keluargaku kehilangan tempat tinggal. Angka Rp432 juta. Jumlah tepat di antara martabat dan keputusasaan, membayang, dan jemariku mengatup pada penagio penerjemah di saku, hadiah terakhir bapakku, keterampilan yang kusimpan rapat, warisan yang selama ini kupendam, kesempatan yang menggantung tepat di depan mata. Apakah menunjukkan diriku yang sebenarnya pada orang-orang yang selalu memandang tembus akan menyelamatkanku? Atau hanya menambah penghinaan baru? Pertanyaan itu menggantung seperti nubuat ketika aku menyelinap keluar, kembali tak terlihat. Padahal aku tidak selalu seperti ini. 15 tahun lalu aku adalah anak 8 tahun bermata berbinar yang membuat guru-guru terpukau karena bisa berganti-ganti 3 bahasa tanpa kesulitan. Dan ibuku Meiling Hartati bertemu bapakku Rafael Aditya Wiranata dalam program pertukaran pelajar internasional di Jakarta. Cinta mereka tumbuh melampaui perbedaan budaya karena sama-sama menghidupi kecintaan pada bahasa dan pendidikan. Kata-kata membangun jembatan antar dunia, kata Rafael Aditya Wiranata padaku, suaranya lembut saat mengajariku menulis aksara yang seakan menari di kertas, dan saat usiaku 10 tahun aku sudah bisa menerjemahkan obrolan keluarga dari pihak ibuku dan keluarga dari pihak bapakku. Membuat senyum bangga muncul dari kedua sisi. Pena Gio penerjemah itu adalah hadiah ulang tahunku yang ke-13, dingin dan berbobot di telapak, permukaannya halus kecuali ukiran yang berarti, pengetahuan menerangi. Dan setiap kali ku genggam erat, aku bisa mencium samar aroma kayu cendana dari ruang kerja bapakku, tempat kami menghabiskan berjam-jam menekuni teks beragam bahasa. Pena ini dulu milik seorang cendekia besar, ujar Rafael Aditya Wiranata. Sekarang milik cendekia berikutnya. Namun 3 bulan kemudian Rafael Aditya Wiranata di-PHK dari PT Rifs Nusantara Teknologi akibat restrukturisasi strategis. Padahal ia sudah 15 tahun membangun kemitraan pasar Asia perusahaan itu, lalu disingkirkan dengan pesangon yang nyaris hanya cukup menutup 2 bulan sewa. Sementara asuransi kesehatan lenyap seketika. Ketika batuk yang tak kunjung reda ternyata kanker paru stadium 4, tagihan rumah sakit menumpuk lebih cepat daripada surat penolakan lamaran kerja. Dan aku masih ingat malam ketika bapakku pulang dari wawancara di perusahaan saingan dengan wajah pucat, berbisik pada ibuku, mereka tidak bisa merekrutku. PT Rifs Nusantara Teknologi sudah memblacklist aku di seluruh industri. Katanya soal pengetahuan proprietari. 6 bulan kemudian Rafael Aditya Wiranata pergi selamanya. Meninggalkan utang medis Rp796.000, keluarga yang patah hati, dan pena Gio penerjemah yang kini kubawa kemana-mana sebagai jimat sekaligus beban. Sementara ibuku Meiling Hartati terpaksa mengambil 3 pekerjaan asisten rumah tangga untuk bertahan hidup. Gelar teknik ibuku Meiling Hartati dari Institut Teknologi Bandung, ITB, mendadak terasa tak berguna tanpa pengakuan dan jaringan yang tepat, dan mimpiku meraih beasiswa linguistik menguap ketika ibuku terkena stroke pertama yang membuatku, saat berusia 17 tahun, terpaksa meninggalkan tahun terakhir sekolah dan mencari kerja secepatnya. Kini di usia 23 tahun, hari-hariku mengikuti ritme yang menghukum. Membersihkan kantor-kantor di PT Rifs Nusantara Teknologi dari pukul 16 sampai tengah malam, merawat ibuku yang sebagian lumpuh hingga fajar. Mencuri 3 jam tidur, lalu menerjemahkan makalah akademik secara daring pukul 08.00 14.00 dengan nama samaran jembatan bahasa, pekerjaan anonim yang dibayar sekitar Rp352.000 per jam. Jauh lebih baik daripada upah bersih-bersih yang hanya berkisar Rp224.000 sampai Rp400.000 per jam. Tetapi kliennya tidak menentu dan membuka identitasku berisiko membuat kami kehilangan jaminan kesehatan yang sangat dibutuhkan ibuku. Totalnya 60 jam kerja tiap minggu, dan tiap bulan hitung-hitungan bertahan. Hidup menelanku habis. Kira-kira Rp3.200.000 untuk sewa kontrakan 1 kamar di Tanah Abang, Rp7.408.000 untuk obat ibuku,
Rp4.400.000 untuk cicilan utang rumah sakit Bapakku Rafael Aditya Wiranata. Rp3.040.000 untuk belanja dapur, serta Rp2.320.000 untuk listrik air, sehingga tidak ada ruang bagi tabungan. Selama 5 tahun aku melintas di PT Rifs Nusantara Teknologi seperti hantu, mengosongkan tempat sampah saat para eksekutif membahas kesepakatan bernilai miliaran, dan aku belajar. Menjadi tak terlihat sementara telingaku menangkap semuanya. Akuisisi strategis, peluncuran produk, perubahan personel, karena kefasihanku dalam Mandarin, serta kemampuan berbahasa Inggris dan satu bahasa daerah, mengubah kebisingan yang tak berarti bagi mereka menjadi informasi berharga bagiku. Aku tahu Vincent Reza Prasetyo memangkas iuran pensiun karyawan sambil membeli villa liburan senilai miliaran rupiah di Ubud, Bali. Aku tahu Dewa Aryatama Wicaksono pernah mengambil kredit atas strategi ekspansi ke Surabaya yang sejatinya disusun analis junior Pratnya Savitri Maharani. Dan aku tahu komitmen publik perusahaan tentang keberagaman menutupi kesenjangan upah yang sistemik, staf perawatan dan kebersihan didominasi kelompok minoritas, sementara jajaran pimpinan nyaris seluruhnya berasal dari kelompok mayoritas, sebuah pengetahuan tanpa kuasa. Kecerdasan tanpa kesempatan, aku menghapus noda cincin kopi mereka sambil memahami setiap kata tentang pasar Asia, konsumen lintas budaya, dan potensi demografi multibahasa yang belum tergarap, namun ironi tak pernah membayar tagihan atau mencegah pengusiran, dan kini hitung mundur 72 jam benar-benar dimulai. Banding disabilitas ibuku ditolak lagi. Surat pengosongan kontrakan terakhir akan diproses Senin pagi, dan tanpa 400 juta rupiah untuk tunggakan sewa serta biaya hukum, kami akan bergabung. Dengan barisan tak terlihat para tergusur, orang-orang yang membangun, membersihkan, dan menopang kota tanpa pernah benar-benar diterima. Dokumen itu muncul di meja Vincent Reza Prasetyo tepat pukul 10.17 pada Jumat pagi, dan aku menyadarinya karena sedang mengilapkan lemari piala kaca di dekat situ. Cukup dekat untuk melihat cap pos Batam dan logo PT Hangtek Inovasi Batam, salah satu produsen semikonduktor terbesar, sekaligus melihat bagaimana wajah Vincent Reza Prasetyo yang biasanya tenang sempat bergetar oleh kepanikan singkat. Menjelang tengah hari, lantai direksi berubah kacau, notifikasi rapat darurat berdenting di layar-layar, tim penerjemah kalang kabut, lalu kabar buruk datang. Linus Hendrakusuma, kepala penerjemah, sedang ke Bandung menjenguk keluarga, sementara 2 asistennya berada di konferensi industri di Makassar. Dan aku tetap mengosongkan keranjang sampah dengan gerakan terukur, menyusuri keributan seperti bayangan, ketika Vincent Reza Prasetyo menerjang keluar dari kantornya sambil mengibaskan dokumen itu dan memerintahkan semua orang berkumpul di ruang rapat sekarang juga. Seharusnya aku pergi karena shiftku secara teknis berakhir siang hari setiap Jumat, tetapi rasa ingin tahu, atau mungkin takdir, membuatku bertahan, mengelap permukaan yang sebenarnya sudah bersih saat para eksekutif berdatangan. Lalu Vincent Reza Prasetyo membanting dokumen itu ke atas meja dengan suara keras. Hendra Huang Santoso menawarkan hak produksi eksklusif untuk prosesor baru kita. Ini bisa melipat gandakan pangsa pasar kita di Asia, kata Vincent Reza Prasetyo dengan nada tegang, dan Dewa Aryatama Wicaksono menyahut ragu. Kebingungan terdengar jelas, itu kabar luar biasa. Namun Vincent Reza Prasetyo membentak, akan luar biasa kalau kita bisa membaca sialan ini. Mereka kirim dalam Mandarin, dan tim penerjemah kita tidak tersedia. Mereka minta jawaban dalam 72 jam atau dealnya mereka bawa ke PT Telkom Indonesia. Membuat jantungku berdegup cepat karena aku mengenali beberapa aksara di sampul, istilah teknis yang dulu diajarkan Bapakku Rafael Aditya Wiranata, termasuk spesifikasi toleransi produksi semikonduktor. Tidak bisakah kita pakai biro jasa? Tanya Pratnya Savitri Maharani. Untuk sesuatu yang serahasia dan seteknis ini, tetapi Vincent Reza Prasetyo mencibir. Kalian mau keunggulan kompetitif kita bocor ke semua perusahaan teknologi di BSD City, Tangerang Selatan? Para eksekutif gelisah, sementara lab kainku bergerak melingkar tanpa suara di atas lemari samping, lalu Vincent Reza Prasetyo melanjutkan dengan nada seperti sedang pamer karena sadar aku ada di situ. Aku bikin ini sepadan. Terjemahkan proposal 30 halaman ini akurat dalam 48 jam, dan aku kasih gaji harianku, Rp438.400.000. Ruangan mendadak senyap sebelum Dewa Aryatama Wicaksono tertawa dan yang lain ikut tertawa kaku. Bahkan Vincent Reza Prasetyo menambahkan sambil menunjuk ke arahku. Mungkin tukang bersih-bersih pun bisa coba. Walau aku ragu pelajaran Mandarin diajarkan di sekolah asisten rumah tangga, tawa kali ini lebih tajam, dan aku tetap menunduk tetapi jari-jariku mengencang pada kain lab. Kita bagi saja di tim,
Usul Dewa Aryatama Wicaksono, pakai perangkat lunak terjemahan untuk draft pertama. Lalu kita rapikan. Baik, Vincent Reza Prasetyo mengalah, tapi ingat, 72 jam sebelum PT Hangtek Inovasi Bata menarik diri, dan dokumen ini tidak boleh keluar gedung. Protokol keamanan penuh, ketika mereka bubar sambil membawa salinan. Dokumen, aku menangkap dua hal. Pertama, mereka bahkan salah besar menerjemahkan halaman judul, berbisik soal peluang kemitraan padahal aksara jelas menyatakan kontrak produksi eksklusif. Kedua, tenggat 72 jam itu tepat sejajar dengan hitung mundur pengusiran kontrakanku. Dan gaji harian Vincent Reza Prasetyo cukup untuk biaya obat ibuku Meling Hartati serta tunggakan sewa. Tetapi menunjukkan kemampuanku bisa membuatku kehilangan pekerjaan kalau gagal. Atau lebih buruk, kalau berhasil dan melukai ego mereka. Dan bagaimana jika dokumen itu mengandung kebijakan predator yang dulu menghancurkan karir bapakku? Apakah perusahaan yang merusak keluargaku akan kembali diuntungkan oleh bakat rahasiaku? Dan jika aku menolak kesempatan ini, apakah aku akan memaafkan diriku sendiri? Aku mengambil keputusan pukul 1.43 dini hari, berdiri di dapur sempit kontrakan ketika ibuku Meling Hartati tidur gelisah di ruang tamu yang diubah jadi kamar. Monitor medis melempar bayangan biru di wajahnya. Sementara surat pengosongan kontrakan tergeletak di samping catatan terjemahanku dengan angka 72 dilingkari merah. Menghitung mundur menuju sidang Senin di PN Jakarta Pusat, aku tidak akan membuka jati diriku secara langsung. Belum, terlalu berisiko, tetapi aku bisa menguji air, melihat seberapa bernilai kemampuanku, dan Sabtu malam aku kembali ke PT Rifs Nusantara Teknologi dengan seragam kebersihan sebagai penyamaran sempurna untuk akses setelah jam kerja. Lantai direksi kosong, Satpam mengangguk akrab saat aku mendorong troli kebersihan melewati posnya. Lembur akhir pekan, kataku, membesar-besarkan aksen seperti yang mereka harapkan. Ibuku butuh obat. Di ruang rapat, para eksekutif meninggalkan percobaan terjemahan mereka berserakan di papan tulis, acak-acakan jargon teknis dan istilah bisnis yang kacau. Aku meringis melihatnya, lalu dengan pena giok penerjemah aku membetulkan dengan hati-hati 3 bagian krusial, menerjemahkan terminologi semikonduktor yang rumit dengan presisi. Aku menandatanganinya singkat saja, burung hantu malam, dan koreksi-koreksiku cukup spesifik untuk menunjukkan keahlian. Namun cukup terbatas agar tampak seperti petunjuk kecil, bukan solusi lengkap. Sebuah umpan untuk mengukur reaksi. Minggu pagi, bantuan anonim itu membuat geger, dan saat aku datang lebih awal mendorong troli kebersihan, aku sengaja bertahan di dekat pintu ruang rapat untuk menguping. Siapa sebenarnya burung hantu malam itu? Tuntut Vincent Reza Prasetyo. Sementara Dewa Aryatama Wicaksono menjawab, Satpam bilang tak ada orang tak berizin masuk gedung. Pasti orang internal. Aku mengintip lewat celah pintu ketika Dewa Aryatama Wicaksono menatap papan tulis dengan wajah penuh perhitungan. Lalu tanpa diduga ia menghapus tanda tanganku dan berbalik ke Vincent Reza Prasetyo. Sebenarnya bagian ini saya yang kerjakan, katanya mulus. Saya diam-diam belajar Mandarin. Saya tidak mau membesar-besarkan sebelum lancar, tapi ini keadaan darurat, dan Vincent Reza Prasetyo menepuk bahunya. Akhirnya ada inisiatif di sini. Kamu pimpin ini, Dewa Aryatama Wicaksono. Koordinasikan usaha tim, kemenangan kecilku berubah jadi abu karena ia dipromosikan sebagai pemimpin proyek berkat pekerjaanku. Ketidakadilan itu membakar dadaku. Tetapi aku tak mampu marah-marah saat waktu tinggal 48 jam menuju pengusiran. Malam itu, ketika ibuku Meling Hartati akhirnya tertidur, aku membentangkan foto dokumen-dokumen itu di meja dapur kontrakan, dan saat menelusuri bagian teknis aku menemukan sesuatu yang membuat darahku serasa membeku. Kontrak itu memuat klausul optimalisasi tenaga kerja. Bahasa yang memberi celah bagi PT Rifs Nusantara Teknologi untuk mem-PHK 300 pekerja di pabrik di Karawang sebagai imbalan biaya produksi yang lebih rendah. Dan di antara pekerja itu ada keluarga sepupu ibuku yang baru tahun lalu pindah dan akhirnya menemukan kestabilan. Aku tersandar, pena giok penerjemah tiba-tiba terasa berat di genggaman. Menyelesaikan terjemahan secara anonim dan membiarkan lebih banyak keluarga menderita, atau membuka jati diriku dan mempertaruhkan segalanya. Lalu ponselku bergetar menerima pesan dari atasan. Kamera keamanan baru dipasang di sayap eksekutif, lantai direksi. Semua petugas kebersihan wajib menyelesaikan tugas sebelum pukul 19 sampai pemberitahuan berikutnya. Celah waktuku menutup, akses malam hari dipersempit, dan aku terpaksa memakai cara putus asa. Selama shift Senin aku bersembunyi di bilik toilet saat jeda. Menerjemahkan dengan panik di sobekan kertas, lalu menyelinap ke gudang peralatan saat jam makan siang untuk terus bekerja.
Berpacu melawan tenggat Vincent Reza Prasetyo dan tenggat hidupku sendiri. Kini tinggal 58 jam menuju sidang pengusiran di PN Jakarta Pusat. Senin malam, aku berhasil menerjemahkan kira-kira 40% dokumen. Menaruh lagi catatan anonim burung hantu malam di ruang rapat sambil menahan napas melihat Dewa Aryatama Wicaksono terus mengklaim semuanya. Makin percaya diri setiap kali. Terjemahan, itu menyelamatkan mereka. Sementara hitung mundur berdetak, 56 jam sampai pengusiran, 47 jam sampai tenggat PT Hangtek Inovasi Batam. Mataku perih karena kurang tidur, tanganku kram karena menulis, kondisi ibuku memburuk dan tekanan darahnya melonjak berbahaya karena stres akan kehilangan rumah. Malam itu ibuku Meiling Hartati berbisik lirih sambil menggenggam tanganku. Kita butuh keajaiban, dan yang tidak ia ketahui, keajaiban itu sebenarnya ada dalam genggamanku, asal aku berani meraihnya. Kita mengalami pelanggaran keamanan. Kalimat itu membelah rapat eksekutif Selasa pagi seperti pisau, dan aku yang sedang menata layanan kopi menjaga wajah tetap datar saat kepala keamanan memutar rekaman video yang memperlihatkan sosok bayangan di ruang rapat pada jam larut. Kamera menangkap seseorang, tapi sudutnya tidak menunjukkan wajah. Jelasnya, bisa jadi spionase industri. Selidiki semua orang, perintah Vincent Reza Prasetyo, terutama staf perawatan yang punya akses setelah jam kerja. Aku merasakan tatapan Dewa Aryatama Wicaksono menempel padaku. Apakah ia menghubungkan aku dengan terjemahan misterius itu? Hingga sore, para satpam mewawancarai seluruh petugas kebersihan, dan ketika giliranku tiba, aku memainkan peranku dengan sempurna. Aku memerankan sosok petugas kebersihan sederhana yang nyaris tak bisa berbahasa Inggris dan tanpa kebingungan oleh pertanyaan rumit, terus mengulang kalimat patah-patah, saya tidak paham masalah, sambil membenci diriku sendiri karena harus memakai stereotip itu, tetapi aku tahu topeng itu melindungiku. Saya bersih-bersih saja, tidak pegang kertas, kataku, dan kepala keamanan tampak puas. Namun setelah wawancara selesai Dewa Aryatama Wicaksono masih tertahan di ruangan, cincin alumni UI-nya mengetuk-ngetuk meja. Menarik, katanya ketika kami tinggal berdua, kamu kelihatan mengerti bahasa Inggris dengan sempurna saat aku memberi instruksi kebersihan. Aku mengangkat bahu dengan mata tertunduk. Instruksi gampang, pertanyaan susah, tetapi ia mendekat, suaranya rendah, aku rasa kamu mengerti lebih dari yang kamu tunjukkan, jauh lebih banyak. Malam itu aku mendapati lokerku sudah digeledah dan dadaku ambruk ketika kusadari apa yang hilang. Pena Gio penerjemah, hadiah bapakku Rafael Aditya Wiranata, jimatku, cari ini. Dewa Aryatama Wicaksono memutar-mutar pena Gio penerjemah di antara jari ketika ia menjegal jalanku di ruang istirahat yang sepi. Barang yang tidak biasa untuk petugas kebersihan, dan aksara ini berarti pengetahuan, kan? Aku meraih, tetapi ia menariknya menjauh. Keamanan sangat khawatir terhadap benda tak berizin yang bisa dipakai untuk spionase korporat. Aku sudah membuat laporan. Rabu pagi SDM mengirimkan surat peringatan resmi kepadaku karena kepemilikan materi tak berizin dan perilaku mencurigakan, dan tanpa pena Gio penerjemah, tanpa jangkar yang menghubungkanku pada bapakku. Kepercayaan diriku runtuh. Keyakinanku goyah, sementara hitung mundur pengusiran menunjukkan 34 jam tersisa. Ibuku Meiling Hartati dibawa ke IGD karena nyeri dada, menghabiskan tabungan tipis kami untuk uang muka ambulans, dan pengelola kontrakan menempelkan surat pengosongan kontrakan terakhir. 48 jam lagi kunci akan diganti. Putus asa. Aku memanfaatkan jam makan siang untuk mengakses komputer Dewa Aryatama Wicaksono saat ia rapat, dan temuanku membuatku ngeri. Ia sengaja menerjemahkan salah bagian-bagian kunci dari proposal Hendra Huang Santoso, bagian yang bukan hanya merugikan pekerja, tetapi berpotensi melanggar aturan perdagangan internasional, sementara Vincent Reza Prasetyo hampir menandatangani kesepakatan yang bisa memicu penyelidikan dan denda besar. Ketika aku kembali ke tugas bersih-bersih, Dewa Aryatama Wicaksono sudah menunggu. Aku tahu itu kamu, katanya tanpa basa-basi. Penerjemah misterius itu, aku cek berkas personalia, ibuku Meiling Hartati itu dulunya Meiling dari Batam, dan bapakmu Rafael Aditya Wiranata bekerja di sini sampai kami. Bagaimana ya? Merampingkannya, topengku terlepas, bapakku adalah aset yang tak ternilai bagi perusahaan ini. Alisnya terangkat mendengar bahasa Inggrisku yang sempurna, seolah menertawakan, jadi kamu memang bisa bicara. Aku penasaran sampai kapan kamu mempertahankan sandiwara itu. Kembalikan penaku. Aku menahan getar, tetapi ia membalas dingin. Setelah aku bicara dengan imigrasi tentang status izin tinggal ibumu, sudah kedaluarsa. Ya, sejak bapakmu meninggal?
Sayang sekali kalau pihak berwenang diberitahu, ancaman itu menggantung di antara kami. Bersuara dan menghadapi teror pengusiran paksa, atau diam saat ratusan orang kehilangan mata pencaharian dan PT Rives Nusantara Teknologi melangkah menuju bunuh diri korporat, 30 jam menuju pengusiran, 24 jam menuju tenggat PT Hangtek Inovasi Batam. Dan aku belum pernah merasa seterjebak ini, atau seteguh ini. Rapat darurat Dewan dimulai pukul 9 pada Kamis, tepat 24 jam sebelum tenggat PT Hangtek Inovasi Batam. Dan aku bergerak senyap di pinggir ruang rapat, menuang kopi serta menata kue rapat saat Dewa Aryatama Wicaksono mempresentasikan terjemahan finalnya kepada Vincent Reza Prasetyo dan para anggota Dewan. Seperti yang bisa Anda lihat, ia menjelaskan sambil menunjuk presentasi PowerPoint, syaratnya sangat menguntungkan. PT Hangtek Inovasi Batam menawarkan produksi eksklusif dengan tarif 15% di bawah pasar dengan pengawasan kontrol kualitas yang minimal. Aku meringis menahan sakit hati karena itu terjemahan yang menyesatkan. Dokumen sebenarnya menetapkan protokol kontrol kualitas yang ketat dengan standar toleransi 15% lebih tinggi daripada rata-rata industri. Namun ia lanjut lagi, satu-satunya permintaan yang tidak biasa adalah percepatan jadwal produksi dengan apa yang kira-kira berarti alokasi staf yang dimodifikasi. Dan tanganku bergetar ketika aku mengisi ulang kendi air. Menyadari ia sedang sengaja menyamarkan makna yang sesungguhnya, Dewa Aryatama Wicaksono sengaja mengaburkan rencana PHK massal yang tersirat dalam kontrak itu. Lalu ia menambahkan, ada bagian teknis tentang proses Liwong Moxing yang masih belum jelas, sambil melafalkan istilah itu sedemikian kacau sampai aku tak mampu menahan diri untuk tidak tersentak. Dan Vincent Reza Prasetyo menangkap reaksiku, ada apa dengan si tukang kopi? Seketika semua mata menoleh kepadaku, momen itu memanjang dan masa depanku seperti ditaruh di ujung pisau. Liwong Moxing, aku membetulkan pelan. Nada dan tekanan suku kata mengalir alami, artinya sistem pemodelan fluida, bukan seperti yang dia ucapkan. Ruangan membeku, wajah Dewa Aryatama Wicaksono menggelap. Maaf? Aku menegakkan bahu, 16 tahun belajar bahasa menenggelamkan 5 tahun latihan menjadi tak terlihat. Anda salah menerjemahkan beberapa bagian krusial. Liwong Moxing mengacu pada sistem manajemen thermal semikonduktor yang butuh penanganan khusus saat produksi. Ini bukan soal alokasi staf, ini soal spesifikasi teknis. Beraninya kamu menyela. Dewa Aryatama Wicaksono mulai memotong. Tetapi Vincent Reza Prasetyo menghentikannya. Menatapku seperti baru melihatku pertama kali. Kamu bisa Mandarin? Mandarin, bahasa Inggris, dan satu bahasa daerah? Jawabku dengan jantung berdebar. Aku juga bisa membaca bahasa Jepang dan Korea meski kemampuan bicara masih terbatas. Dia bohong. Sergah Dewa Aryatama Wicaksono. Dia cuma petugas kebersihan. Tetapi aku terus, suaraku makin mantap. Bapakku Rafael Aditya Wiranata dulu bekerja di sini. Beliau membangun divisi pasar Asia sebelum restrukturisasi 5 tahun lalu. Dan sejak kecil beliau mengajariku Mandarin bisnis serta terminologi teknis. Sekelebat pengenalan melintas di mata Vincent Reza Prasetyo. Wiranata, aku ingat, ini tidak masuk akal, protes Dewa Aryatama Wicaksono. Dia pasti bekerja untuk pesaing. Periksa kredensialku, tantangku sambil mengeluarkan ponsel dan membuka profil di jembatanbahasa.id. Aku bekerja dengan username Jembatan Bahasa. Ratingku 4,98 dengan lebih dari 400 terjemahan akademik dan teknis. Fokus pada dokumen teknik dan bisnis. Vincent Reza Prasetyo mengambil ponselku dan menggulir daftar klien. Serta testimoni yang panjang, naluri bisnisnya jelas bertarung dengan prasangkanya. Aku menoleh ke Dewan. Terjemahan Dewa Aryatama Wicaksono sama sekali tidak menyebut protokol kontrol kualitas, dan juga menutupi fakta bahwa PT Hangtek Inovasi Batam mensyaratkan pengurangan 300 pekerja pabrik sebagai bagian dari kesepakatan. Itu akan melanggar 3 perjanjian ketenagakerjaan yang sudah kalian tanda tangani. Para anggota Dewan bergumam, menatap bolak-balik antara dia dan aku. Ini keterlaluan. Dewa Aryatama Wicaksono tersedak. Kamu tidak mungkin. Halaman 16, paragraf 4. Aku melafalkan dari ingatan, aksaranya jelas menyatakan bahwa PT Rives Nusantara Teknologi harus menerapkan pengurangan tenaga kerja tidak kurang dari 300 posisi dalam 60 hari setelah kontrak dieksekusi. Kalau mau, aku bisa membacakan seluruh bagian itu kata demi kata. Vincent Reza Prasetyo menatapku lama. Keterkejutannya berubah menjadi kalkulasi. Kamu mengklaim bisa menerjemahkan seluruh dokumen ini dengan akurat? Aku sudah menerjemahkan sekitar 60%, aku mengakui. Aku yang meninggalkan catatan anonim untuk membantu. Catatan yang selama ini diambil kreditnya oleh Dewa Aryatama Wicaksono. Wajahnya memerah ketika beberapa kepala menoleh tajam padanya.
Jadi kamu burung hantu malam itu? Tanya Vincent Reza Prasetyo. Aku mengangguk, dan senyum pelan muncul di wajahnya. Bukan hangat, melainkan licik, seperti seseorang yang melihat peluang. Tawaranku tetap, katanya, selesaikan terjemahan lengkap sebelum besok pukul 9, dan gaji harianku jadi milikmu, Rp438.400.000. Aku mau itu tertulis, sahutku. Terkejut oleh keberanianku sendiri, dan aku mau penaku kembali. Penamu? Vincent Reza Prasetyo berkerut, pena Gio penerjemah milikku. Kataku, Dewa Aryatama Wicaksono menyitanya kemarin dan melaporkannya sebagai barang mencurigakan. Semua mata beralih ke Dewa Aryatama Wicaksono, yang dengan enggan mengeluarkan pena Gio penerjemah dari saku jasnya, dan aku menambahkan tegas, aku juga menginginkan kontrak tertulis yang menjamin kelanjutan pekerjaanku apapun hasil terjemahan ini, dengan klausul kerahasiaan yang melindungi status imigrasi ibuku Meiling Hartati. Ruangan terdiam oleh keberanianku, Vincent Reza Prasetyo menatapku dengan minat baru, barangkali bahkan hormat, lalu akhirnya memerintahkan asistennya, susun perjanjiannya, dan sediakan apapun yang dibutuhkan Naila Putri Widyasari. Ketika pena Gio penerjemah kembali ke tanganku aku merasakan bobotnya yang akrab, dingin, padat, menenangkan, dan hitung mundur di kepalaku diatur ulang. 18 jam untuk menerjemahkan sisa dokumen sementara pengusiran menanti dalam 36 jam. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku terlihat, dan entah baik atau buruk aku bekerja menembus malam di ruang rapat kecil yang disediakan, didorong adrenalin dan kopi sachet. Kantor, jemariku menari di papan ketik dengan pena Gio penerjemah menuntunku melewati istilah teknis yang rumit dan nuansa budaya halus yang tak mungkin ditangkap terjemahan mesin. Hingga pukul 3 mataku perih dan aksara mulai berenang. Namun aku sudah menyelesaikan hampir 85% terjemahan. Mencatat dengan cermat perbedaan antara apa yang sebenarnya ditawarkan PT Hangtek Inovasi Batam dan klaim Dewa Aryatama Wicaksono. Kebenarannya berada di tengah, tidak semanis yang ia lukiskan, namun juga tidak sekejam yang semula kutakuti. Pengurangan tenaga kerja bersifat anjuran, bukan kewajiban, dan ada ketentuan program pelatihan ulang. Ponselku bergetar oleh pesan tetangga yang menemani ibuku di rumah sakit. Dokter ingin menahannya 1 hari lagi dan meminta deposit Rp35.200.000 untuk perawatan lanjutan. Aku memijat pelipis. 30 jam menuju pengusiran, 6 jam menuju tenggat terjemahan, dan untuk sesaat aku mengizinkan diri berharap, uang Vincent Reza Prasetyo akan menyelesaikan krisis kami. Aku bisa bernegosiasi dengan pemilik kontrakan, membayar rumah sakit, bahkan mencari tempat tinggal yang lebih dekat fasilitas medis. Aku menyandarkan kepala di lengan hanya sejenak, namun suara gelas pecah dan kopi tumpah di mejaku menyentakku terjaga. Aku tersentak saat cairan panas membasahi catatan tulis tangan dan merembes ke papan ketik laptop. Aduh, ceroboh sekali. Dewa Aryatama Wicaksono berdiri di hadapanku dengan cangkir kosong. Kepedulian palsu terpampang, aku cuma mau membawakan kopi baru. Kamu kelihatan sangat lelah. Aku melonjak panik mengelap cairan dengan tisu ketika layar laptop berkedip lalu mati. Terjemahanku. Suaraku naik oleh cemas. Tenang, katanya dengan senyum tanpa mata. Aku sudah memindahkan berkas digitalmu ke penyimpanan amanku demi keamanan. Dokumen sensitif begini harus ekstra hati-hati. Kembalikan, tuntutku dengan suara mantap meski jantungku berpacu. Aku ingin, tapi sayangnya terjadi semacam korupsi data. Gangguan teknis, bahunya terangkat. Seolah pasrah, hal-hal seperti ini terjadi, cadangan digital itu lenyap, dan dengan 4 jam tersisa sebelum tenggat aku harus membangun ulang bagian-bagian krusial dari ingatan dan catatan yang masih terbaca meski ternodai kopi. Saat ia melenggang pergi, Dewa Aryatama Wicaksono menyenggolkan kata-kata terakhir di bahunya. Vincent Reza Prasetyo mengharapkan kesempurnaan. 1 klausul salah terjemah saja bisa merugikan perusahaan jutaan. Aku yakin beliau akan memahami jika kamu memilih mundur. Ponselku kembali bergetar, kali ini dari pemilik kontrakan. Petugas pengosongan datang besok pagi, dipercepat karena keterlambatan berulang. Legal sudah menyetujui. Aku menatap kertas-kertas rusak dan laptop mati. Dinding terasa merapat, 3 jam kerja hilang, ibuku di rumah sakit, pengusiran diambang. Dewa Aryatama Wicaksono telah mengungguliku di setiap langkah. Dan untuk sesaat aku mempertimbangkan menyerah. Aku sempat terpikir untuk pergi saja, mencari pekerjaan bersih-bersih lain di tempat yang tak bisa dijangkau Vincent Reza Prasetyo dan Dewa Aryatama Wicaksono. Tetapi kemudian ponselku berdering. Rumah sakit? Kondisi ibuku Meiling Hartati memburuk dan mereka membutuhkan otorisasi pembayaran untuk tindakan tambahan.
Jadi aku kembali bekerja membabi buta menyusun ulang terjemahan dari ingatan, tanganku kram menggenggam pena Gio penerjemah. 2 jam berlalu, lalu 3, dan ketika fajar menyingsing, lelah menenggelamkanku, kepalaku terangguk dan kelopak mataku menutup meski aku melawan sekuat tenaga. Aku terbangun mendapati Vincent Reza Prasetyo berdiri di atas kepalaku dengan Dewa Aryatama Wicaksono menyeringai di belakangnya. Jam dinding menunjukkan pukul 8.47, tinggal 13 menit menuju tenggat. Aku sudah menduga, kata Vincent Reza Prasetyo, menilai penampilanku yang berantakan, kertas berserakan, noda kopi di mana-mana, orang harus tetap di jalurnya. Petugas kebersihan membersihkan, eksekutif mengeksekusi, itu sebabnya aku kaya, dan kamu tepat di tempatmu. Lalu ia menoleh pada asistennya, buatkan surat pemutusan kerja. Jelas Naila Putri Widyasari melanggar kebijakan perusahaan karena mengakses dokumen rahasia tanpa otorisasi. Tapi perjanjian kita, protesku, namun ia memotong, bergantung pada penyerahan hasil, dan kamu gagal menyerahkan, aku bisa jelaskan, kataku, tetapi ia mengabaikan dan memerintahkan Dewa Aryatama Wicaksono. Hubungi proterjemah, lihat apakah mereka bisa mulai dari nol siang ini. Kita harus minta perpanjangan pada Hendra Huang Santoso. Dan wajah kemenangan Dewa Aryatama Wicaksono mengatakan segalanya. Aku membeku, menyaksikan satu-satunya kesempatan menyelamatkan keluargaku runtuh oleh kekejaman korporat, sementara suara bapakku Rafael Aditya Wiranata bergema di ingatan. Kata-kata membangun jembatan antar dunia, tapi apa yang terjadi ketika jembatan itu sengaja dibakar? Apakah aku mempertaruhkan segalanya hanya untuk berakhir lebih buruk dari sebelumnya? Saat Vincent Reza Prasetyo berbalik hendak pergi, pandanganku jatuh pada tasku, di mana ujung sebuah buku catatan mengintip, jurnal riset bapakku yang kubawa untuk referensi namun terlupa sampai detik itu. Tunggu, panggilku, kejernihan baru membelah lelahku, dan Vincent Reza Prasetyo berhenti di pintu dengan kesal. Sudah selesai. Bapakku pernah mengerjakan teknologi ini, kataku sambil mengeluarkan jurnal, seri semikonduktor GX500, beliau bagian dari tim pengembangan awal sebelum PT Hang Tek Inovasi Batam mengakuisisi patennya. Aku membolak-balik halaman, menemukan catatan rinci tentang proses manufaktur, diagram, spesifikasi, parameter pengujian, informasi yang bahkan tidak dicantumkan di dokumen PT Hang Tek Inovasi Batam karena mereka menganggap PT Rifs Nusantara Teknologi sudah memahami teknologi dasarnya. Catatan ini memuat detail sistem pemodelan termal yang tidak dijelaskan dalam proposal karena itu pengetahuan proprietari. Aku berdiri lebih tegak, keyakinanku kembali. Aku bisa menuntaskan terjemahan ini dengan presisi teknis yang tak akan bisa ditandingi biro penerjemah manapun. Setelah jeda penuh kalkulasi, Vincent Reza Prasetyo berkata, kamu punya 10 menit, dan aku bekerja dengan fokus baru. Jurnal bapakku terbuka di samping. Pena Gio penerjemah bergerak mantap di atas kertas, menutup celah, menjernihkan ambiguitas, menandai spesifikasi teknis yang hanya dirujuk secara samar. Tepat pukul 8.58 aku melangkah ke ruang rapat Dewan Direksi tempat para eksekutif berkumpul untuk konferensi video dengan PT Hang Tek Inovasi Batam. Meletakkan terjemahan lengkap di depan Vincent Reza Prasetyo yang menatapnya skeptis. Panggilan video akan dimulai, ujar asistennya. Vincent Reza Prasetyo ragu, melirik antara versi, terjemahan, Dewa Aryatama Wicaksono dan milikku. Nona, mungkin kamu sebaiknya, aku tunggu di luar, kataku sambil berbalik, tetapi sebuah suara muncul dari layar, justru kami lebih memilih jika Naila Putri Widyasari tetap di sana. Semua orang menoleh ke layar besar ketika Hendra Huang Santoso, CEO PT Hang Tek Inovasi Batam, muncul bersama tim eksekutifnya, dan di sampingnya duduk wajah yang terasa akrab. Bapak Jonathan Chandra, rekan lama bapakku, lalu ia berkata dalam Mandarin dengan nada hangat, merupakan kehormatan bertemu Putri Rafael Aditya Wiranata. Ia sering bercerita tentang bakat bahasaku, dan aku menjawab dalam Mandarin yang fasih. Keterkejutanku berubah menjadi paham. Kehormatan untuk saya juga, Bapak Jonathan Chandra, saya tidak menyangka Anda mengetahui saya bekerja di sini. Kami sebenarnya tidak tahu, setelah Hendra Huang Santoso, sampai tim intelijen kami mencatat ada seseorang yang menerjemahkan proposal kami, yang sengaja kami buat rumit, dengan sangat akurat. Hanya sedikit orang yang mampu menavigasi istilah teknis itu dengan benar. Vincent Reza Prasetyo menatap bolak-balik, tidak mengerti apapun dari pertukaran Mandarin yang cepat, maka aku beralih ke bahasa Inggris untuk menjelaskan. Hendra Huang Santoso bila mereka memasukkan kerumitan teknis sebagai tes.
Mereka ingin memastikan PT Rifs Nusantara Teknologi masih menyimpan keahlian yang dulu Bapakku Rafael Aditya Wiranata ikut bangun. Jadi kita lulus tes ini? Tanya Vincent Reza Prasetyo hati-hati. Tergantung, jawabku. Lalu aku kembali ke Mandarin untuk berbicara langsung kepada Hendra Huang Santoso. Proposal ini punya ambiguitas soal persyaratan tenaga kerja yang bisa ditafsirkan sebagai kewajiban. PHK. Apakah itu disengaja? Senyum tipis melintas di wajah Hendra Huang Santoso. Sangat tajam. Kami memang khawatir dengan praktik ketenaga kerjaan PT Rifs Nusantara Teknologi sejak kepergian Rafael Aditya Wiranata. Jadi bahasa tentang tenaga kerja kami buat sengaja ambigu untuk melihat bagaimana mereka menafsirkannya. Aku menoleh ke Vincent Reza Prasetyo. PT Hangtek Inovasi Batam khawatir dengan cara perusahaan Anda mengelola tenaga kerja, jadi bagian itu sengaja dijadikan ujian karakter. Dewa Aryatama Wicaksono maju satu langkah. Ini konyol, dia mengada-ada. Tetapi aku memotong, Dewa Aryatama Wicaksono sebaiknya menjelaskan kenapa ia sengaja salah menerjemahkan bagian-bagian kunci dan menyabotase pekerjaanku. Aku mengeluarkan ponsel dan menampilkan rekaman keamanan yang kudapat saat malam risetku. Jelas terlihat Dewa Aryatama Wicaksono menuangkan kopi ke komputerku dan menghapus berkas dari folder kerjaku. Ruangan langsung sunyi. Wajah Vincent Reza Prasetyo mengeras ketika menatap bukti yang tak terbantahkan. Dewa Aryatama Wicaksono, katanya pelan, kamu dipecat, Satpam akan mengawalmu keluar. Saat ia diseret pergi sambil berteriak protes, Hendra Huang Santoso berbicara lagi dalam Mandarin. Kami akan melanjutkan kontrak dengan satu syarat. Naila Putri Widyasari mengawasi implementasi sebagai penghubung budaya kami. Dan Penagio penerjemah bergerak mantap di atas catatanku ketika aku menerjemahkan percakapan itu secara langsung. Permukaannya yang halus menangkap cahaya, meninggalkan coretan aksara biru yang seolah bercampur aroma kayu cendana dan kemungkinan baru. Kini bukan lagi kenangan kehilangan melainkan alat kewibawaanku. Mereka bersikeras bekerja langsung dengan saya sebagai syarat kesepakatan, jelasku, dan suasana kuasa di ruangan itu bergeser terasa nyata. Vincent Reza Prasetyo menatapku, menyadari daya tawar yang kini ada di tanganku, dan dengan tenggat tinggal hitungan menit serta jutaan dipertaruhkan ia tak punya pilihan. Baik. Ia mengalah. Naila Putri Widyasari akan mengawasi aspek budaya dalam pelaksanaan. Panggilan video berakhir dengan Hendra Huang Santoso menyatakan kegembiraannya karena menemukan warisan Rafael Aditya Wiranata masih hidup di PT Rifs Nusantara Teknologi. Dan ketika para eksekutif bubar, Vincent Reza Prasetyo mendekat. Sepertinya aku meremehkanmu. Banyak orang begitu, jawabku singkat, dan perjanjian kita tetap berlaku. Ia menulis cek sebesar Rp48.400.000, gaji hariannya, sambil menambahkan dingin. Walau tampaknya kamu sudah menghasilkan lebih dari itu, lalu saat kamera merekam penandatanganan kontrak resmi untuk arsip perusahaan, Hendra Huang Santoso mengirim permintaan terakhir lewat surel. Bonus penandatanganan sekitar Rp800 juta yang khusus ditetapkan sebagai jasa konsultasi budaya oleh Naila Putri Widyasari. Dan dengan total sekitar Rp1.238.400.000 di tangan, cukup untuk menyelamatkan perawatan ibuku, menghentikan pengusiran, serta memberi ruang bernapas untuk pertama kalinya. Setelah bertahun-tahun, aku akhirnya menghembuskan napas panjang. Penagio penerjemah bertumpu di telapak tanganku. Bukan lagi beban masa lalu, melainkan kunci masa depanku. 6 bulan kemudian aku duduk di kantor baruku sebagai Direktur Hubungan Internasional di PT Rifs Nusantara Teknologi. Jendela dari lantai sampai langit-langit menampilkan pemandangan kota tempat dulu aku merasa tak terlihat, dan di atas meja kerjaku dari kayu walnut yang mengilap, bukan papan komposit murahan seperti milik pegawai level bawah, terpasang foto berbingkai ibuku Mei Ling Hartati yang kini mendapat perawatan khusus di sebuah fasilitas dekat apartemen baru kami dengan 2 kamar tidur. Penagio penerjemah bertengger di dudukan kristal kecil, permukaannya yang licin menangkap cahaya pagi, dan ketika kugenggam sekarang, aroma kayu cendana bercampur dengan wangi anggrek segar yang kusimpan di sebelah foto Bapakku Rafael Aditya Wiranata. 2 ikatan inderawi, satu pada masa lalu, satu pada masa kini, dan tindakan resmiku yang pertama sebagai direktur adalah membentuk dana beasiswa bagi anak-anak karyawan yang dinamai untuk bapakku sekaligus mengadakan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan PHK perusahaan. Sedangkan yang kedua adalah mempekerjakan kembali orang-orang dari komunitasku dengan tunjangan yang layak serta materi pelatihan yang menggunakan bahasa yang sesuai. Kontrak yang kunegosiasikan dengan PT Hangtek Inovasi Batam meningkatkan pangsa pasar Asia PT Rifs Nusantara Teknologi sebesar 32% hanya dalam 2 kuartal,
Dan para anggota dewan yang dulu menembus pandanganku kini memanggilku, Bu Direktur, dengan hormat yang dulu hanya mereka berikan kepada Vincent Reza Prasetyo. Bahkan Vincent Reza Prasetyo sendiri mulai menaruh respek setengah hati. Bukan karena ia berubah secara moral, melainkan karena aritmetika laba. Karena wawasan budayaku dan presisi bahasaku membuka pintu yang sebelumnya tertutup bagi perusahaan. Persis seperti yang ia ucapkan dalam rapat pemegang saham. Terakhir, perspektif unik Naila Putri Widyasari terbukti bernilai di luar dugaan, dan aku tersenyum pada terjemahan bahasa korporat dari kalimat, aku salah menilainya. Asistanku mengetuk pelan, terapis fisik ibu Anda menelepon, perbaikannya berjalan lebih cepat dari jadwal, terima kasih, jawabku. Membiarkan diri menikmati kesenangan kecil menggunakan bahasa lain secara terbuka di lorong-lorong yang dulu memaksaku menyembunyikan identitas multibahasaku. Lalu ponselku berbunyi mengingatkan. Agenda kalender, rapat bulanan Dewan Direksi 15 menit lagi, 6 bulan lalu aku tak terlihat di ruangan itu, menghapus sidik jari dari gelas air saat eksekutif membuat keputusan yang memengaruhi ribuan hidup. Tetapi hari ini aku akan mempresentasikan strategi ekspansi internasional. Rencana yang diproyeksikan menciptakan 450 lapangan kerja baru dan menaikkan valuasi perusahaan 18%. Saat aku merapikan berkas, mataku tertumbuk pada potongan koran yang dibingkai di samping foto bapakku, dengan judul halaman bisnis yang menyatakan saham PT Rives Nusantara Teknologi melonjak karena kemitraan Asia dan direktur baru mengaitkannya dengan warisan ayah imigran. Artikel itu menyoroti kenaikanku yang tak lazim dari staf kebersihan menjadi pimpinan. Para analis memuji penemuan talenta tak terduga sebagai contoh keberagaman korporat. Namun yang tadi disebut adalah 28 staf perawatan dan pendukung lain yang juga dipromosikan setelah aku meluncurkan inisiatif talenta tersembunyi. Program perusahaan yang mendorong semua karyawan memamerkan keterampilan dan pendidikan mereka, termasuk mantan satpam yang ternyata bergelar teknik dari Nigeria, petugas kantin yang bisa 5 bahasa, serta teknisi helpdesk yang memiliki bakat desain produk. Sementara itu, Dewa Aryatama Wicaksono berubah menjadi kisah peringatan di kalangan korporat setelah upaya sabotasenya terbongkar. Tak ada perusahaan teknologi besar yang mau menyentuhnya, dan kabar terakhir yang kudengar ia mengajar komunikasi bisnis di kampus komunitas, ironisnya mendidik demografi yang dulu ia remehkan. Adapun Vincent Reza Prasetyo tetap sama di inti dirinya. Digerakkan oleh keuntungan bukan prinsip, namun ia belajar mengenali talenta tanpa memandang bungkusnya. Meski ia masih menyebut kebangkitanku sebagai keberuntungan sekali seumur hidup, alih-alih mengakui hambatan sistemik yang dulu membuatku tersembunyi. Namun tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata, dan kesediaan Vincent Reza Prasetyo membenahi praktik perekrutan serta promosi benar-benar berdampak di dunia nyata. Melampaui sekadar pernyataan pencitraan, saat aku berjalan menuju ruang rapat Dewan Direksi, para karyawan menyapaku dengan namaku, sebagian dalam bahasa Inggris, sebagian dalam Mandarin dan bahasa daerah, dan setiap sapaan menjadi jembatan kecil antar dunia. Sementara aku membawa pena giok penerjemah milik bapakku Rafael. Aditya Wiranata bukan lagi sebagai jimat rahasia, melainkan simbol yang terlihat dari warisan dan keahlianku. Para anggota dewan berdiri ketika aku masuk, tanda hormat yang masih saja mengejutkanku. Dan ketika aku bersiap mempresentasikan visiku tentang masa depan perusahaan, aku memikirkan ibuku Mei Ling Hartati yang kini mengikuti kuliah daring untuk menyegarkan kembali kredensial tekniknya, juga para petugas kebersihan yang sekarang menatap mataku alih-alih menunduk menghindari pandang. Terlihat itu ada harganya, pengawasan, tekanan, kesadaran bahwa aku mewakili lebih dari diriku sendiri di ruangan-ruangan ini, tetapi menjadi tak terlihat pernah menuntut harga yang jauh lebih mahal, bakat yang terbuang, suara yang tak terdengar, jembatan yang tak pernah terbangun. Selamat pagi. Aku memulai dalam 3 bahasa. Melihat beberapa anggukan apresiatif dari Dewan, hari ini kita akan membahas bagaimana merangkul berbagai perspektif mengubah bukan hanya budaya kita, tetapi juga hasil finansial kita. Lalu aku mengklik slide pertama, menampilkan kenaikan pangsa pasar 32% berdampingan dengan peningkatan retensi karyawan 24% sejak inisiatifku dijalankan. Karena angka bisa bicara dalam bahasa apapun, terutama di ruang rapat. Talenta tidak selalu datang dalam kemasan yang kita duga. Lanjutku, tetapi perusahaan yang mampu mengenalinya tanpa memandang bungkusnya akan mendapat keunggulan kompetitif. Izinkan saya tunjukkan caranya, dan pena giok penerjemah bergerak percaya diri. Di atas catatanku ketika aku menuntun kepemimpinan PT Rives Nusantara Teknologi menuju masa depan yang dulu hanya bisa diimpikan bapakku. Masa depan di mana jembatan antar dunia berubah menjadi jalan raya kesempatan. Lalu aku menutup dengan ajakan untuk audiens. Bertanya apakah pernah ada orang meremehkan potensi kalian.
Apakah kalian punya momen ketika akhirnya menunjukkan nilai diri, dan mengundang mereka membagikan kisah di kolom komentar, serta bila menikmati kisah tentang talenta tersembunyi dan kemenangan tak terduga ini? Jangan disimpan sendiri, ikuti Beat Stories untuk narasi kuat lain yang menginspirasi. Tekan tombol suka jika pernah diremehkan, aktifkan lonceng notifikasi agar tak melewatkan unggahan mingguan. Ingat bahwa bab berikutnya bisa hanya berjarak satu keputusan berani, dan di Beat Stories di balik setiap judul ada kisah manusia, tempat emosi bertemu bukti dan drama menyingkap sistem. Jadi jangan lupa berlangganan karena masih banyak yang akan datang.